pun semakin sore. Zaki sibuk memasak untuk Aromi yang kini masih tertidur. Dibilang Zaki anak yang mandiri sewaktu ia belum menikah, Zaki sering memasak dan membersihkan rumah. Setelah selesai memasak, Zaki pun menuju kamar untuk membangunkan Aromi. "Bumilku, bangun, makan dulu yuk," ucap Zaki sambil mengecup kening Aromi. Aromi membuka matanya, lalu duduk sambil mengumpulkan napas. Aromi mengucek-ngucek matanya dan menatap Zaki. Udah malam ya kak?" tanya Aromi sambil menguap. "Belum sayang, masih sore. Tapi kan udah mau maghrib, makanya kakak bangunin. Masih sakit enggak kepalanya?" Cerocos Zaki sambil memegang kening Aromi. "Masih kak, tapi udah agak mendingan kok," ucap Aromi tersenyum. Zaki pun mengacak-acak rambut Aromi. "Mandi dulu nggih, terus makan, baru minum obat," perintah Zaki. "Ih, dingin ah, Aromi pengen mandi air hangat," rangga Aromi manja. Zaki terkekeh lalu menggigit pipi Aromi. "Dasar istri manja. Ya udah, kakak siapin dulu airnya," kata Zaki. "Atit kak," ringis Aromi memegang pipinya. Bumilku mulai lebay," ejek Zaki. Aromi pun menatap Zaki setajam silet dan mencubit tangan Zaki. "Au, sakit sayang. Dah kayak guru SD kakak dulu. Cabitannya tuh sakit banget, dah kayak digigit tawon," keluh Zaki. "Rasain," ketus Aromi. Zaki menggeleng-gelengkan kepalanya dan tidak mau memperpanjang karena ia tahu kalau bumilnya mengamuk pasti bahaya. "Ya udah, kakak siapin air hangatnya dulu ya," pamit Zaki sambil beranjak keluar dan Aromi menahan tangan Zaki. "Ikut," rengek Aromi dan Zaki membalikkan badannya. "Jangan, sayang di sini aja, ntar capek loh," ucap Zaki. "Enggak kok, pokoknya Aromi ikut titik," jawab Aromi. Zaki menghela napasnya dan menggendong Aromi ke dapur dan mendudukkannya di atas kursi. "Sayang, di sini aja ya, biar kakak siapin," perintah Zaki lalu Aromi pun mengangguk mengiyakan. Zaki pun sibuk menyiapkan air hangatnya dan Aromi duduk sambil memakan buah di atas meja. Aromi merasa bosan karena Zaki sangat lama dan Aromi berniat menghampiri Zaki. Aromi berjalan dan kepalanya agak pusing, tapi ia memaksakan untuk tetap berjalan sampai akhirnya Aromi terjatuh dan pingsan. Zaki pun mendengar lalu berlari. Aromi tergeletak di atas lantai. "Astagfirullah, Aromi," teriak Zaki sambil mengangkat tubuh Aromi ke dalam mobil. Tubuh Aromi sangat lemas, apalagi tadi pagi ia merasa kalau perutnya sedikit sakit. Zaki terus melajukan mobilnya dengan kencang. Ia khawatir kalau terjadi apa-apa dengan calon bayi dan istrinya. Zaki terus berdoa dan sampai di rumah sakit, Aromi pun ditangani oleh dokter Arini. Zaki terus mondar-mandir, hatinya tidak tenang. Setelah 1 jam berlalu, dokter Arini pun keluar
dan menghampiri Zaki. "Bagaimana keadaan istri saya, Dok?" tanya Zaki panik dan Dokter Arimi menghela napasnya. "Arumi dan calon bayinya lemah, Pak," jelas Dokter Arini dan Zaki terkejut mendengarnya. "Tapi Bapak tenang saja, kami akan berusaha sebaik mungkin," ucap Dokter Arini dan Zaki tersenyum paksa. "Terima kasih dokter," ucap Zaki lalu Dokter Arini pun pamit permisi. Zaki kemudian masuk ke dalam ruangan Arumi dan menatap istrinya yang lemah. Zaki pun masuk dan berada duduk di dekat Arumi. "Sayang, bangun dong," ucap Zaki sambil memegang tangan Arumi yang masih pingsan karena lemas. Zaki pun terdiam dan selalu berdoa supaya keselamatan calon anak dan istrinya tersayang. Sehingga beberapa menit kemudian, Arumi tersadarkan diri sambil mengelus kepala Zaki yang tertiduran di sampingnya.